Selamat sore, rekan semua dimanapun saudara berada. Kita kembali di channel Secangkir Kopi Pahit. Sore-sore ini sambil ngopi, selepas hujan, kita bisa sambil ngopi, sambil bincang-bincang tentang kehidupan kita. Kali ini kita akan lanjut tentang sesi bagaimana menjadi kaya. Ingin kaya itu dosa, tetapi menjadi kaya itu tidak dosa. Jadi kaya itu sebenarnya tidak boleh diingini, tetapi kita menjadi kaya itu untuk memberi orang itu sangat baik. Jadi kaya itu bukan hanya terdiri dari materi, tetapi juga kekayaan intelektual dan kekayaan spiritual. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang cukup dan berlebih yang akhirnya kita berikan kepada orang lain. Jadi kita harus paham dulu, menjadi kaya itu artinya menjadi cukup dan menjadi berlebih sehingga kita bisa memberi. Nah, pada episode menjadi kaya bagian kedua, kita akan membahas bahwa tahap kedua untuk menjadi kaya adalah banyak bersyukur. Ya, mungkin agak berbeda dengan cara menjadi kaya yang diberitahukan kepada para bisnismen ya. Tetapi ini adalah prinsipil. Cara menjadi kaya pertama adalah banyak memberi. Cara menjadi kaya langkah kedua adalah banyak bersyukur. Tetapi saya bisa membuktikan, bukan teoritis, bukan cuma apa ya supaya heboh lah materinya, tidak. Tetapi ini bisa dibuktikan semua. Nah, yang pertama adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Apa yang ada padamu. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang merasa ada pada kita. Ketika kita merasa cukup, maka kita akan merasa bersyukur. Kalau kita kurang, kita biasanya mengeluh. Tapi kalau kita cukup, kita akan merasa bersyukur. Jadi bagaimana kita bersyukur ya, kita harus merasa cukup. Dengan pendapatan yang sedikit ya kita merasa cukup. Ya. Lebih baik yang sedikit disertai ucapan syukur daripada banyak ya menjadi pertengkaran dan perebutan, kan banyak begitu manusia, hartanya banyak jadi saling bunuh membunuh ya, berebutan warisan dan segala macamnya, itu kan tidak menjadi berkat. Nah, jadi syarat kita bersyukur adalah kita mau menerima itu apa adanya. Jadi tetapi kenapa bersyukur itu bisa menjadi kaya? Bersyukur itu kita bisa memiliki kekayaan berlimpah. Nah, kita harus mempelajari ketika kita mengucap syukur selalu di dalam segala hal, sebenarnya hati kita tuh sehat. Jiwa kita sehat. Orang yang selalu mengucap syukur hatinya bahagia, hidupnya lebih bahagia. Sehingga ketika dia hidupnya lebih bahagia, jiwanya lebih sehat, maka dia lebih objektif di dalam menilai segala sesuatu, di dalam menghadapi setiap masalah. Orang yang selalu bersyukur, dia pasti melihat segala sesuatu itu dengan objektif dan dengan santai gitu kan. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu menjadi panik karena dia sudah terbiasa menghadapi segala sesuatu dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu akhirnya menjadikan mujizat dan pelipat gandaan. Nanti kita pelajari. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan. Gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Ya, jadi cerita Musa, dulu bangsa Israel dibawa oleh Musa karena dia perjalanan menuju Palestina dari Mesir. Nah, dan mereka tidak bisa mendapat makanan atau bercocok tanam segala macamnya, maka Allah menurunkan dari surga, dari langit lah ya gitu. Yaitu makanan setiap pagi. Setiap embun yang ada di padang gurun itu akan berubah menjadi makanan dan mereka boleh mengambilnya. Nah, mengambilnya secukupnya. Jadi mereka menjadi kaya. Setiap embun itu jadi makanan dan setiap orang boleh mengambilnya, tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dimarahi Musa. Ya, kalau berlebihan artinya serakah. Jadi ada orang-orang yang wah ini enak nih mereka makan, mereka simpan, nah akhirnya besoknya menjadi busuk, gitu kan. Jadi tidak bisa, cukupkan dengan apa yang ada padamu, gitu kan. Jadi ketika cukup maka besok ada lagi dan terus menerus
cerita tentang bangsa Israel yang dibawa oleh Musa ini memasuki Palestina adalah mujizat karena mereka mengucap syukur di dalam segala hal, mengucap syukur di padang gurun, mengucap syukur ketika mereka tidak mendapatkan makanannya. Cerita Musa ini kan cerita asli, bukan dongeng. Itu dicatat oleh sejarah bangsa Yahudi bahwa itu ada pernah kejadian, ya kan? Dan dicatat juga di dalam Al-Quran oleh orang Muslim di dalam surat Al-Maidah. Dicatat juga oleh orang-orang Kristen dan itu diperingati ketika orang mengucap syukur seperti yang terjadi pada Musa dan bangsa Israel waktu itu terjadi mujizat. Allah memberkati, gitu ibaratnya kan. Selalu ada makanan setiap kali mereka mengucap syukur. Dan itu yang harus jadi pelajaran gitu. Dan saya berharap jangan ada lagi orang berkata itu kan zaman dulu, itu kan Musa, itu kan Nabi. Tidak, mujizat dari ucapan syukur itu berlaku sampai sekarang. Kalau tidak saya buat apa? Mengasih materi ini kepada saudara-saudara semua. Ya kan? Itu yang harus kita pahami. Terus yang kedua adalah contoh ya. Yesus atau Yeshua HaMashiach bagi orang Kristen sudah tahu bahwa Yesus itu dari 5 roti dan 2 ikan dia bisa ngasih makan 5.000 orang. Wow, itu laki-laki aja, belum termasuk anak-anak. Dan itu bukan dongeng. Dan masalahnya saudara yang Muslim, saudara yang Yahudi, saudara yang Kristen, itu kan dulu. Bisa nggak berlaku sekarang? Bisa. Anda tidak perlu menjadi nabi untuk menikmati mujizat. Karena itu saya berkata, cara untuk menjadi kaya salah satunya aja banyak mengucap syukur, banyak bersyukur kepada Allah. Maka akan terjadi yang namanya mujizat. Mujizat di dalam pelipat gandaan. Mujizat di dalam rezeki kita, berkahnya kita gitu kan. Jadi kita tidak boleh menganggap itu dongeng. Nah, saya kecewa kalau ada rohaniawan yang menganggap itu dongeng dan itu masa lalu. Tidak, mengucap syukur yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel itu berlaku juga sekarang. Saya khawatir banyak rohaniawan yang menghalang-halangi umat untuk mengucap syukur, mendapatkan rezeki yang banyak, karena menganggap bahwa apa yang terjadi masa lalu adalah masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Ya nggak bisa. Sekarang itu berlaku. Firman Allah itu berlaku dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai membodoh-bodohi orang. Bahwa nggak bisa. Itu mujizat itu hanya terjadi zaman Nabi. Saya mengalami. Jadi jangan anggap itu sebagai dongeng ya. Saya mendapatkan banyak mujizat. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu saya berkali-kali di beberapa sesi, ibu saya itu bukanlah orang agamawi, bukan rohaniawan. Dia buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis dan tidak bisa sembahyang. Ibaratnya tidak bisa sholat gitu kan. Tetapi apa yang diajarkan di dalam hidup dia itu saya pikir luar biasa gitu kan. Jadi seringkali saya sebagai anak pertama saya mengeluh karena masalah makanan, yang tidak ada makanan, yang tidak ada apa ya, yang kita bisa makan kadang seadanya, kadang cuma nasi aja, kadang-kadang juga tidak ada lauknya, kadang-kadang tidak ada nasi dan tidak ada lauk. Tetapi ibu saya selalu bilang begini, ya manggil saya kan Anda, ya nama saya itu nama kecil saya. Nah, mengucap syukurlah, dia bukan orang rohaniawan loh. Mengucap syukurlah buat apa yang ada hari ini. Kita bersyukur masih bisa hidup. Nggak punya makanan disuruh bersyukur sama ibu saya. Karena kita masih hidup. Besok siapa tahu kita dapat makanan. Mengucap syukurlah, ada nasi aja. Mengucap syukurlah walaupun sama garam. Ibu saya selalu mengucap syukur dan kita bisa hidup bertahun-tahun ya. Seorang janda miskin lah ibaratnya. Tetapi kita mengalami banyak kekayaan. Kita bisa ngasih orang makan loh. Ibu saya juga aneh sebenarnya. Kalau berpikir ke situ gitu kan. Ada saja yang namanya makanan, minuman, berkat-berkat lah. Bahkan kadang-kadang hal yang sedikit pun bisa jadi terlihat banyak. Karena ibu saya selalu memberi gitu kan. Nah, ketika mengucap syukur itu kadang-kadang kita nggak ada makanan. Ya, kan kita tidak pernah kasih tahu kalau kita lapar nggak ada makanan. Kadang-kadang tetangga datang, mak, ini ada sayur banyak. Ya, mau nggak? Oh, boleh.
sebenarnya karena kita nggak punya makanan. Ya boleh-bolehnya kita ambil aja semua orang yang beri. Kan tetangga juga nggak tahu kalau kita nggak punya makanan. Kadang-kadang udah dikasih sayurnya, ada nasinya nggak? Mau nasinya nggak? Kita kan nggak bilang kalau kita nggak punya nasi. Oh boleh, boleh dikit-dikit gitu kan. Nggak apa-apa lah gitu kan. Ya kadang-kadang nama saya dijual sih. Anda tuh makannya suka banyak nih, takut kurang. Padahal memang kita tidak punya makanan, tidak punya nasi dan tidak punya sayuran gitu. Kalau saya sedih nih dengan ceritanya. Tetapi itulah yang namanya mujizat. Saudara tahu kan artinya mujizat? Ada sesuatu yang saudara harapkan dan saudara tidak mampu melakukannya, tetapi itu terjadi. Dan itu bukan satu kali, dua kali di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini dalam kehidupan saya, ketika saya punya istri, punya anak, punya keluarga, di dalam bisnis saya, dan itu sering terjadi. Ketika kita mengucap syukur, bersyukur atas segala sesuatu. Ya kan? Kebun ini tempat saya sewa untuk apa? Untuk saya dapatkan gitu kan. Harganya hanya sepertiga dari yang ditawarkan. Kenapa? Saya mengucap syukur untuk setiap lewat kebun ini. Saya mengucap syukur kalau ini memang Allah berikan untuk kami sewa. Saya mengucap syukur kalau Allah memberikan ini untuk bisa kami kelola. Dan itu terjadi mujizat. Kami dapat sewa sepertiganya dan sampai hari ini. Mungkin 8-10 tahun. Tetap bayaran dengan harga yang sama. Gitu. Kan itu mujizat. Tidak pernah nambah. Gitu loh. Sewanya tidak pernah naik. Nah ini kan mujizat. Karena kita mengucap syukur untuk tempat ini. Ya kalau ada orang yang butuh tanaman buat anak-anak sekolahnya, daripada beli saya kasih. Nih saya kasih. Karena saya bersyukur. Karena saya mendapatkan harga yang sangat murah. Dan Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ketika kami tidak punya makanan. Ya. Mungkin pernah dengar ceritanya. Ketika saya pulang dari kebun. Istri saya melamun. Tanya nggak ada makanan. Nggak ada yang dimasak, nggak ada uang. Loh, saya mengucap syukur Tuhan. Bahwa hari ini walaupun saya capek dari kebun, lapar, tapi saya masih bisa hidup. Ya udah nggak apa-apa, Mam. Kita berucap syukur aja. Siapa tahu besok ya kita ada makanan gitu kan. Sama lah seperti yang ibu saya ajarkan, siapa tahu besok gitu. Dan betul diketuk-ketuk pintu tiba-tiba, ini ada donat 16 biji, makanlah kita. Nah, jadi ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Dan saudara semua harus percaya, itu kan menjadikan kita kaya. Menjadikan kita punya. Kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita mengucap syukur, kita jadi punya. Ya saya mengucap syukur dengan keadaan saya, akhirnya kita bisa beli ini, beli itu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Ketika kita mengucap syukur, maka ada mujizat. Ya, saya mohon kepada para rohaniawan, tolong ajarkan umat untuk memahami hidup ini bisa terjadi mujizat. Jangan dibilang itu masa lalu, jangan dibilang itu karena nabi. Ya. Semua orang pasti mengalami mujizat kalau dia mengucap syukur dan dia ucapan syukurnya itu benar kepada Allah yang benar gitu kan. Jangan kepada Allah yang tidak dikenal gitu. Ya, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa untuk kita bisa hidup berkelimpahan, selain memberi adalah kita mengucap syukur atas segala sesuatu. Saya mengucap syukur atas banyak hal, atas semua tanaman yang ada di kebun. Laku, tidak laku, terjual, saya mengucap syukur. Tidak terjual, tambah lama, tambah banyak. Ketika terjual, ya semuanya habis. Kan begitu. Ya ada tanaman yang saya tidak terjual-jual, ya udah daripada tidak terjual, terima kasih, ya udah saya perbanyak. Ternyata setelah banyak, ada orang yang beli sekaligus banyak. Kan itu, artinya apa? Mengucap syukur terhadap sesuatu yang tidak laku-laku gitu kan. Bener nggak? Jangan karena sesuatu itu tidak pernah laku bertahun-tahun, ya kita mengeluh, udah buang aja lah, lempar lah ini pohon apaan sih, gitu kan? Capek ngurusin siramnya. Enggak, mengucap syukur untuk pohon-pohon yang tidak laku. Dan akhirnya kita perbanyak saja kan, daripada pohonnya tambah besar kita perbanyak, dan setelah kita perbanyak ternyata laku. Kan hal itulah yang Tuhan lihat, yang Allah lihat di dalam kehidupan kita, yaitu kita mengucap syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, kita mengalami yang namanya mujizat. Ada pelipat gandaan. Allah itu melihat hati kita yang bening, ya, hati kita yang suci, yaitu yang tulus ya.
hati kita yang ingin memang apapun keadaan kita, eh, kita tetap memuliakan Allah. Jadi saya punya cerita, saya punya sakit dari bulan November, ya saudara-saudara yang dengar tahu, sakit saya bulan November yaitu bisul di kaki saya tidak bisa berjalan, ya. Sampai Desember pecahlah bisul itu dan menjadi pendarahan dan lukanya terbuka. Ya. Saya sudah minum obat, ya minimal antibiotik dan rasa nahan sakit, tetapi setelah sebulan itu sampai Desember tidak sembuh-sembuh, artinya 2 bulan. Akhirnya saya memutuskan, saya sudah berdoa kepada Allah, saya percaya mujizat, saya orang yang percaya mujizat. Saya berdoa supaya sakit ini sembuh. Dan saya perserahkan saja kepada Allah. Jadi mulai Desember kalau nggak salah saya udah tidak makan obat apapun. Tapi saya doakan setiap hari, setiap kali melihat, istri saya juga melihat, aduh berdarah terus kalau pagi. Jadi ada pembuluh darahnya sepertinya yang pecah. Ada pembuluh darahnya yang rusak. Jadi kalau saya berdiri pagi-pagi, bangun tidur, itu pasti mengalir darah yang cukup banyak. Ya, ini nggak bisa sembuh, saya bingung, haruskah diamputasi, dioperasi. Ya, tapi karena saya percaya kepada Allah itu yang menyembuhkan, saya minta sembuhkan. Nah, ketika saya nganggur nih, ya, bikin konten YouTube, saya ngomong sambil ngopi, ya, sambil ngopi di kebun, sambil memikirkan channel YouTube saya ini. Lalu saya ngomong sama Allah, ya Tuhan, ini sakit saya tuh udah lama. Boleh nggak sekarang saya minta ini disembuhkan? Karena kan masalah sembuh dan tidaknya itu kehendak Allah. Saya boleh berusaha, tapi kesembuhan itu milik Allah. Jadi saya bilang, kalau nanti konten saya udah 20 episode, sembuhkan ya Allah. Gitu. Buat kering. Ya walaupun bertahap nggak apa-apa, yang penting buat kering lah. Sehingga saya tidak perlu diamputasi kaki saya. Karena itu kan apa ya, selalu berdarah terus, bernanah, ya pokoknya darah-darah kotor itu kan istri saya melihatnya jadi ngeri, walaupun saya menjalaninya biasa-biasa saja, dan saya percayakan itu. Dan ketika episode YouTube saya diupload lebih daripada 20 episode, dan terjadi mujizat dan mulai sembuh. Ya ini sekarang ada di kaki saya, ya kalau saudara teman-teman saya tahu sejarahnya. Artinya apa? Dari bulan November, sekarang bulan Juli, 9 bulan. Karena waktu saya pernah berdoa, ya saya mendengar suara nanti, kesembuhan adalah urusan aku. Kapan waktunya aku yang menentukan. Jadi saya percaya ketika saya berhubungan dengan Allah dan Allah mengatakan bahwa waktu kesembuhan itu adalah urusan Allah, ya saya tidak minum obat lagi, saya tidak doain lagi. Ya istri saya sih berdoa terus, ya Tuhan kesian suami aku gitu kan. Jadi kemana-mana orang melihat gitu kalau saya pakai celana pendek, aduh ini lukanya gitu kan, mengerikan gitu kan, bengkaknya segala macam. Tetapi saya percaya bahwa Allah itu akan menyembuhkan, tetapi menurut waktunya dia. Segala sesuatu indah pada waktunya Allah, bukan waktunya kita. Jadi 9 bulan berlalu ini, ya, pergumulan hidup saya mengucap syukur untuk sakit ini. Saya mengucap syukur untuk sakit badan saya mengucap syukur untuk luka ini. Maka luka ini akhirnya menjadi sembuh karena saya mengucap syukur. Karena yang tadinya saya mengeluhkan luka ini, mengeluhkan penyakit ini, ketika saya mengucap syukur, terjadi mujizat dan kesembuhan. Nah, saudara mau bilang apa? Ini kan mujizat. Nggak percaya mujizat? Dan itu terjadi dalam hidup saya ketika saya bersyukur. Apapun yang ada pada kita, sedikit atau banyak, bersyukurlah. Maka terjadi kesembuhan. Saya nggak tahu, kalau saya tidak berani ke rumah sakit karena saya tahu pasti ini harus dioperasi. Kalau nanti ternyata ada pembusukan di dalamnya, mungkin harus diamputasi kaki saya. Karena itu saya tidak mau ke rumah sakit. Ya kan? Tapi saya percayakan kepada Allah. Dan ternyata mulai mengering setelah konten saya 25. Ya kan? Ya sekitar 25 udah mulai keringnya. Aku senang banget. Saya senang. Dan itu terjadi. Jadi mari saudara, mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Supaya kita mengalami mujizat, mengalami kelimpahan, mengalami pertumbuhan. Kalau kita memang ingin menjadi orang kaya, ya,
Kaya tidak perlu diingini, karena dengan sendirinya akan datang ketika kita mengucap syukur, ketika kita banyak memberi. Jadi itu yang saya sampaikan sore hari ini. Ya nanti ada episode ketiganya, episode terakhir. Tapi belajarlah apa yang saya saksikan, saya sampaikan bahwa ini pengalaman hidup. Ya. Ini benar. Ya. Ini bukan bohong, ini bukan cuma teoritis. Apa yang saya ajarkan bagaimana menjadi kaya. Ya. Jadi tetap semangat, yang ingin hidupnya lebih baik, tetap semangat yang ingin hidupnya sukses. Mari belajar bersama-sama, pelajari kehidupan, ya kan? Supaya kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan hidup kita, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Allah mengizinkan. Terima kasih, jangan lupa ngopi, jangan lupa tetap semangat, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah atas semuanya itu. Selamat sore, tetap semangat, salam sukses, salam untuk kaya.